Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dulu pertama kali jalan-jalan mampir sini. Sekarang mampir sini lagi, tapi dulu nggak syuting. Sholat saja ya. Sholat doang. Ini di Masjid Agung Kalianda, Lampung Selatan. Ya teman-teman, kalau lewat dari Bakau bagusnya kalau lewat tol itu makanya gunung-gunung doang ya, bukit-bukit. Tapi kalau lewat jalan lintas Kalianda, woi, banyak pemandangan luar biasa. Termasuk masjid ini, ikon. Oke, kita mau mengulas pertanyaan teman-teman sekalian di kolom komentar YouTube. Ini ada siapa namanya nih? Bapak Syarifuddin Rahman. Masya Allah. 2 hari yang lalu, belum lama ya? Belum lama. Panjang nih, bacain ya. Oke, silakan. Oke. Saya mohon pencerahannya, Ustadz. Ibu saya meninggal tahun 2015. Bapak saya menikah lagi 2016. Oke. Dan Bapak belum membagikan warisan ke anak sampai sekarang. Alasannya warisan yang ditinggalkan adalah sebuah kos-kosan. Oh, banyak berarti. Jadi pertanyaan saya begini, Ustadz, kalau dibagi dari hasil kos-kosan, kira-kira anak dapat berapa bagian dan bapak saya berapa? Sedangkan hasil dari kos-kosan tersebut katakan 30 juta per bulan, itu sudah bersih Banyak dari ya? pengeluaran. Banyak, berapapun ya? 30 juta kayaknya hampir sama dengan gaji Bang Destor nih. Wah. Nah, terus Sampai mana tuh? 30 juta. Saya bersaudara 7 orang, 4 perempuan, 3 laki-laki. Jadi berapa bagian bapak dan anak-anak per bulannya, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya. Berarti ini kos-kosan milik siapa? Kos-kosan milik siapa? Ya milik bersama jadinya. Itu milik bersama. Dia nanya bapaknya berapa? Gitu. Iya. Oke, gimana, Ustaz? Jadi yang jawaban pertama itu gini Bang Destor. Yang pertama nih yang paling pokok. Jadi salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada keluarga yang meninggal itu segera dibagi warisnya. Jadi kan udah berkali-kali saya ulang itu. Apa yang disegerakan? Ngurusin jenazahnya, bayar hutangnya, bayar niat ini kalau punya wasiatnya. Nah, termasuk kalau ada harta yang ditinggalkan harus dibagi waris. Jadi jangan terbawa itu ya, adat sekitarnya mungkin ya. Kuburannya belum kering, sudah urusin harta terus kan gitu. Ya, kadang-kadang gitu juga. Ini kuburannya belum kering atau bilang ini bapaknya aja masih hidup udah sibuk bagi waris gitu misalnya. Karena nggak punya santo nih. Gitu. Padahal itu sebenarnya solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau segera dibagi kan jelas mana yang menjadi hak bapak, mana yang menjadi hak anak. Karena faktanya kalau berlarut-larut biasanya jadi konflik di belakang. Iya. Gitu. Kan kita nggak tahu nih, bapaknya ditinggal wafat ibu tanggal tahun 2015. Mungkin dikira udah tua nggak nikah lagi, ternyata nikah lagi. Namanya jodoh. Kita juga nggak tahu kan, nggak dilarang juga kan menikah lagi itu. Nah sehingga kalau itu sudah dibagi secara waris yang benar, bapak ini menikah dengan membawa hartanya sendiri. Ya. Nah gitu, itu yang penting yang perlu dicatat tuh. Tapi kalau belum dibagi, nah dia masih membawa nih harta anak-anaknya tadi. Ya. Gitu. Itu yang pertama nih. Kita ingatkan nih kaum muslimin kalau ada yang meninggal itu maka termasuk yang harus segera dibagi. Ya kadang-kadang tadi memang alasannya banyak lah, yang nggak enak lah, masa udah kehilangan istri sekarang diributi bagi waris lah segala macam. Sebenarnya dari nggak enak itulah nanti menjadi masalah di belakang. Nah itu nomor 1. Nah yang nomor 2 itu kan tadi hartanya kayaknya yang dibicarakan hanya kos-kosan. Ya. Cuma kos-kosan yang dibicarakan. Nah sekarang sebenarnya dalam ilmu waris yang harus dicari itu sekarang harta yang ditinggalkan si mayit itu apa?
Itu Dan dulu ya. kepemilikannya bagaimana? Bukan ini nanti dulu berarti urusan kos-kosannya penghasilan per bulannya itu nanti dulu. Nanti dulu. Yang ditinggalkan apa dulu? Sekarang yang ditinggalkan oleh ibu pada tahun 2015 kos-kosan itu ini. apa? Nanti dicari bapak dan ibu itu cara mencari rizki duitnya dulu gimana? Oh iya. Nah, kalau di YouTube yang lalu kan kita sudah bicarakan apakah gono gini, apakah tidak segala macam itu harus diperjelas dulu. Sehingga nanti ketahuan, oh ini hartanya istri, ini harta suami. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau itu sudah ketemu, Bang Dester enak. Jadi sekarang misalnya katakan ini, kan tadi nggak dijelaskan hartanya yang mana-mana nih. Ya. Katakanlah harta kos-kosan ini kan saya yakin bukan punyanya bapak sendiri. Iya, kemungkinan. Juga kemungkinannya bukan milik ibu semua. Iya. Nah, gitu. Milik keluarga. Milik suami istri, toh. Nah, katakanlah kita ngambil contohnya misalnya ini harta peninggalan istri yang didapat bekerja sama dengan suami secara bersama-sama. Berarti harta itu apa? Gonogini. Bagi dua dulu. Bagi dua dulu berarti. Berarti kalau sudah ketahuan ini gonogini, ditaksir nih harga harga kos-kosannya. Kalau misalnya taksirannya nanti takut melenceng ya memang harus bayar gitu. Manggil ahli taksir, jaksa pentaksiran kan ada. Yang objektif dilunding undang-undang itu kan ada. Nah, kos-kosan itu ditaksir berapa? Misalnya katakanlah harganya misalnya 10 miliar misalnya biar sangar gitu. Kalau harganya kos-kosan berapa? 10 juta kayaknya lemes gitu. Nggak sesuai dengan hasilnya ini ya. Misalnya kos-kosan itu harganya 10 miliar. Karena harta gonogini berarti yang 5 miliar itu punya ayah, yang 5 miliar punya ibunya. Nanti yang dibagi waris yang mana? Yang punya ibunya. 5 miliarnya saja berarti separuh dari kos-kosan itu sudah otomatis milik siapa? Milik ayah tadi. Nah, sekarang yang separuh nih yang harta warisan ibu nih. Nah, harta warisan ibu ini sekarang dibagi. Dibagi bapak, anaknya tadi 7. Anaknya 7 ya. Ya. Nah, jadi bapak anaknya 7. 4 perempuan, 3 laki-laki. 4 perempuan, 3 laki-laki. Nah, 5 miliar ini nanti di bagian ayah dari 5 miliar tinggalan ibu itu beliau mendapatkan 1/4. 1/4 itu sudah milik ayahnya. Ayah dulu. Jadi sisa dari 1/4 itu baru. Sisa 1/4 itu baru dibagi anak-anaknya. Anak-anaknya itu yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Itu 1 bagian itu misalnya gini. Kalau perempuan 4 tambah 3 kali 2 berarti 6. Berarti sisa dari 1/4 itu nanti dibagi 10. 10 dibagi 10. Hitungannya tadi ya. Karena yang perempuannya ada 4 berarti kali 1 ya. Kali 1. Terus yang laki-laki 3 kali 2 berarti 6 tambah 4. Nah, 10. Jadi 10 bagi. Gitu. Jadi sisa yang punya bapak tadi dibagi 10, yang laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Iya. Nah, itu namanya pembagian untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, nanti masalah berapa bagian dari kos-kosan? 30 juta tadi. Dari 30 juta itu, ya tinggal dilihat aja berarti bagiannya berapa. Separuh jelas punya ayah 50. Kalau 30 juta berarti 15 juta itu jelas milik ayah sendiri. Yang 15 ini berarti dibagi-bagi tadi 1/4-nya punyanya ayah. Yang sisanya dibagi-bagi kalau itu mau dibagi tiap bulan. Berarti kalau tiap bulan tetap hitungannya sama ya? 1/4 langsung miliknya ayah. Setengah dong. Setengah ya? Setengah dulu milik ayah karena memang kos-kosan punya ayah sendiri. Yang setengah punya ibu. Baru dibagi 1/4 punya ayah. Sisanya dibagi 10. Yang laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Serah mau per bulan bagi gitu atau dikalkulasi per tahun dulu ya. Itu nanti begini. Nah, itulah makanya di dalam Islam itu kan nanti ada hijab ya. Jadi tadi kan ayah itu kan dawil furudnya itu kan 2.
setengah sama seperempat. Beliau kebagian setengah kalau nggak punya anak. Tapi kalau punya anak dapatnya seperempat. Itu namanya hijab nukson. Hijab Nukson. Catat tuh. Ya, gitu. Jangan salah sebut. Kalau istri juga gitu, istri itu ada hijab nuksonnya. Kalau dia nggak punya anak dapatnya seperempat, kalau punya anak dapatnya seperdelapan. Nah, ini namanya hijab nukson. Nah, oke kan? Oke. Mudah-mudahan, karena saya janji nih di YouTube saya jawab kemarin, insya Allah akan saya. Iya, langsung dibalas langsung loh. Wow, istimewa kan? Nggak sengaja itu saya pas buka kok ada pertanyaan Anda, saya langsung jawab. Insya Allah nanti kita jawab lewat YouTube berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Pak siapa tadi? Syarifuddin Rahman. Syarifuddin Rahman. Mudah-mudahan urusan waris ini bisa diselesaikan dengan baik, karena keluarga itu jauh lebih mahal daripada sekedar harta, gitu ya. Jadi orang tua itu jauh lebih mahal daripada harta. Harus diselesaikan dengan baik. Tapi itu tadi solusi penghitungannya kalau menurut ilmu waris Islam. Itu mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti kalau belum jelas silakan komentar lagi. Atau telepon. Telepon juga boleh. Juga ya. Telepon juga boleh. Nanti bisa ke Karitwan dulu ya. Janjian ke admin. Ya. Insya Allah akan disambungkan. Iya. Oke gitu, jangan lupa Terima untuk kasih. di like, di subscribe, dibagikan buat teman-teman mungkin yang mengalami masalah yang sama, yang banyak sekali soalnya masalah waris itu. Waris ya. Itu aja ya. Buat teman-teman jangan lupa kalau mampir ke Kalianda di Masjid Agung Kalianda. Megah sekali masjidnya. Subhanallah. Menaranya ikon itu. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.